Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Coba pikirkan sejenak ya, kita semua kan memegang uang setiap hari. Kita kerja keras, banting tulang buat dapetinnya, kita belanjain, kita tabung. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar berhenti sejenak buat memahami mekanisme tak terlihat yang bikin uang itu bekerja? Nah, oke, mari kita bahas ini. Hari ini kita bakal melakukan perjalanan yang luar biasa. Kita akan memperbesar sudut pandang kita, mulai dari selembar uang di dalam dompet Anda, terus meluas sampai ke panggung geopolitik global. Coba bayangin deh, Anda pergi ke kedai kopi, pesan minuman, terus nyoba bayar pakai selembar kertas putih kosong yang kebetulan udah Anda potong seukuran uang kertas. Wah, kasirnya pasti bakal nolak mentah-mentah kan? Nggak mungkin diterima. Tapi, kalau yang Anda sodorkan itu selembar uang $100, mereka pasti terima tanpa ragu. Padahal, kalau dipikir-pikir secara fisik, dua-duanya itu nggak jauh beda. Sama-sama cuma selembar kertas campuran yang dikasih sedikit tinta. Nggak bisa dimakan, nggak bisa dipakai buat bangun rumah juga. Jadi, satu-satunya pembeda antara kertas kosong tadi dengan uang $100 adalah makna yang kita sepakati bareng-barang. Yap, ada sebuah kepercayaan kolektif yang tak terlihat di sana. Ekonom terkenal, Milton Friedman, pernah merangkum ini dengan sangat brilian. Dia bilang, uang memiliki nilai karena semua orang percaya bahwa uang itu bernilai. Kedengarannya super simple ya, tapi implikasinya itu luar biasa besar loh. Anda tahu nggak, sejak Amerika Serikat mengakhiri standar emas di tahun 1971, mata uang kita itu sepenuhnya berubah jadi uang fiat. Artinya apa? Artinya uang modern kita sekarang ini sama sekali nggak didukung oleh cadangan emas, perak, atau aset fisik apapun di dalam berangkas pemerintah. Nol. Uang kita hari ini murni didukung oleh psikologi, oleh kepercayaan kolektif kita, dan tentu saja kebijakan pemerintah yang mengharuskan kita pakai uang itu buat bayar pajak. Nah, kita masuk ke bagian pertama, ilusi nilai sebuah uang. Sebelum umat manusia akhirnya sepakat dengan ilusi uang ini, sistem ekonomi kita pakai barter, dan itu benar-benar melelahkan. Biar saya ceritain soal Catherine, seorang pembuat sepatu di masa lalu. Catherine ini butuh gandum buat makan, jadi dia bawa sepatunya ke petani gandum. Masalahnya, si petani lagi nggak butuh sepatu, dia butuhnya apel. Jadi, Catherine harus jalan lagi nyari petani apel. Ternyata petani apel butuhnya tapal kuda. Catherine pun pergi ke Pandai Besi, yang kebetulan cuma mau nerima tapal kuda kalau ditukar sama celana. Ya ampun, jadi dia harus nyari penjahit yang mau nerima sepatunya buat ditukar celana, terus bawa celana itu ke Pandai Besi, bawa tapal kudanya ke petani apel, baru deh dapat apel buat ditukar ke petani gandum. Astaga, ngebayanginnya aja udah capek banget kan? Ini yang di ilmu ekonomi disebut sebagai masalah kecocokan ganda keinginan. Sangat panjang dan super rumit. Dan disinilah uang muncul sebagai pahlawan ekonomi kita. Uang langsung memecahkan masalah Catherine seketika karena dia punya 3 fungsi utama. Pertama, sebagai alat tukar universal. Kedua, sebagai penyimpan nilai. Maksudnya, Anda bisa simpan uang itu hari ini dan dipakai tahun depan tanpa takut uangnya membusuk kayak atal. Dan ketiga, sebagai satuan hitung buat mengukur harga semua barang dengan standar yang sama. Faktanya nih, sepanjang sejarah, mulai dari hewan ternak, kerang, sampai batu raksasa seberat bertonton di Pulau Yap, itu semua pernah berfungsi sebagai uang. Selama masyarakatnya percaya, ya fungsi itu berjalan dengan lancar. Sekarang kita lanjut ke bagian 2, Bank Pencipta Uang Digital. Di sini kita mulai zoom out nih. Nah, poin krusial yang mau saya bahas di sini mungkin bakal bikin Anda sedikit kaget. Kalau selama ini Anda mikir semua uang di dunia ini dicetak di mesin pabrik uang milik pemerintah, Anda keliru. Kenyataannya, sekitar 95% uang dalam ekonomi modern kita itu murni dalam bentuk digital, nggak ada wujud fisiknya sama sekali. Uang ini diciptakan seolah-olah dari udara kosong oleh bank swasta. Konsepnya benar-benar mirip kayak developer video game yang ngetik sedikit kode buat nambahin koin atau mata uang digital ke dalam akun pemain. Ajaib kan? Tapi gimana persisnya mereka ngelakuin itu? Proses ini dikenal dengan nama perbankan cadangan fraksional. Coba bayangin situasi ini ya, Anda baru aja gajian, terus Anda setor uang $100 ke bank. Anda buka aplikasi di HP, lihat saldo, wah aman, ada $100. Anda ngerasa uang itu lagi duduk manis di brankas bank. Kenyataannya? Nggak sama sekali. Bank ternyata cuma diwajibkan nyimpan sebagian kecil banget dari uang Anda, katakanlah $10 aja sebagai cadangan. Terus sisanya yang $90 diapain? Bank dengan secepat kilat meminjamkan $90 milik Anda itu ke orang lain yang mungkin lagi butuh modal buat buka usaha atau beli motor. Dan siklus ini nggak berhenti di situ. Waktu uang $90 tadi dibelanjakan dan masuk ke rekening bank lain, bank kedua itu juga cuma nyimpan sebagian kecil, lalu meminjamkan sisanya lagi.
Terus aja muter kayak gitu. Artinya, dari setoran awal Anda yang cuma $100 tadi, sistem perbankan secara keseluruhan bisa melipat gandakan jumlah uang yang beredar sampai 10 kali lipat. 10 kali lipat. Inilah yang namanya efek pengganda uang. Saldo di rekening Anda emang kelihatan tetap utuh, tapi sistem baru aja menciptakan daya beli baru buat orang lain dari uang yang persis sama. Luar biasa ya. Kita masuk ke bagian 3, siklus utang dan pertumbuhan. Karena semua uang digital baru ini diciptakan lewat pinjaman, pada dasarnya uang dan utang itu ibarat dua sisi dari satu koin yang sama persis. Nah, buat paham dampaknya, ada satu rumus makroekonomi klasik. MV sama dengan PY. Tenang, jangan pusing dulu, ini simpel banget kok. M itu jumlah uang yang beredar di sistem. Terus V itu kecepatan alias seberapa cepat uang itu berpindah tangan. Kalau dikalikan, hasilnya harus sama dengan P, yaitu tingkat harga, dikali Y, yaitu total barang dan jasa real yang diproduksi. Intinya, rumus ini cuma mengukur seberapa besar sih total aktivitas ekonomi kita. Dan contoh berikut ini benar-benar mengilustrasikan dengan brilian soal gimana kecepatan perputaran uang itu bekerja. Bayangin ada selembar uang $10. Tyler pakai uang itu buat beli makanan pupusa dari Don. Don nerima uang itu, terus langsung dikasih ke anaknya buat nyewa kuda poni. Si pemilik kuda poni dapat $10 itu, dan langsung meluncur beli kopi dari Alex. Coba perhatiin, satu lembar $10 yang sama, baru aja menciptakan $30 aktivitas ekonomi cuma karena dia berpindah tangan dengan cepat sebanyak 3 kali. Jadi, makin cepat uang itu muter, makin kenceng juga ekonomi kita bergerak. Tapi masalahnya, karena sistem kita ini digerakkan oleh utang, jalannya nggak bisa mulus garis lurus, dia bergerak dalam bentuk siklus. Pas dapat pinjaman itu gampang, orang-orang pada minjem buat belanja. Belanja seseorang adalah pendapatan orang lain kan? Jadi ekonomi melesat tajam. Tapi seiring berjalannya waktu, utang mulai menumpuk jauh lebih cepat daripada pendapatan real masyarakat. Ketika beban cicilan utang udah terlalu berat, orang otomatis ngerem belanja buat bayar utang. Apa yang terjadi? Ekonomi ikut mengerem tajam. Inilah yang kita rasakan sebagai resesi atau fase deleveraging jangka panjang yang sebenarnya sangat menyakitkan tapi emang harus terjadi buat menyeimbangkan sistem lagi. Bagian keempat, inflasi dan suku bunga. Di tengah semua pergerakan siklus ekonomi yang naik turun ini, bank sentral lah yang bertugas pegang setir. Coba kita lihat dari level nasional nih, gimana sih cara mereka jaga keseimbangan mesin besar ini? Bayangin suatu hari, Anda nemu 5 mesin pemotong rumput di garasi Anda. Padahal Anda cuma butuh 1 kan? Pastinya, yang 4 lagi bakal Anda jual atau tukar. Nah, hal yang sama persis terjadi sama uang. Kalau bank sentral tiba-tiba mompat terlalu banyak uang ke dalam sistem, melebihi kebutuhan real, masyarakat tiba-tiba ngerasa kaya karena pegang kelebihan uang. Mereka berbondong-bondong pergi belanja. Tapi karena jumlah barang di pasar segitu-gitu aja, ya harga-harganya langsung terbang meroket. Itulah inflasi. Terus, kalau harga-harga udah mulai naik di luar kendali, apa dong yang dilakukan bank sentral? Biasanya, mereka akan menaikkan suku bunga. Suku bunga ini pada dasarnya adalah harga buat meminjam uang. Jadi kalau suku bunga dinaikin, itu ibarat kita nginjek rem mobil dalam-dalam pas lagi ngebut. Tiba-tiba cicilan rumah kerasa makin mahal, perusahaan mikir 2 kali buat minjem modal ekspansi, dan masyarakat langsung rem belanja. Inflasinya sih emang bakal turun, tapi harga yang dibayar seringkali mahal banget. Lapangan kerja berkurang, dan pertumbuhan ekonomi pun ikut melambat. Ada satu fenomena yang menurut saya sangat menarik pas bank sentral lagi nyetak uang baru, namanya efek Cantillon. Uang baru yang masuk ke ekonomi itu jatuhnya nggak merata kayak hujan loh. Biasanya, uang seger ini mengalir masuknya lewat sektor perbankan dan finansial duluan. Makanya, uang itu larinya ke aset-aset kayak pasar saham atau properti. Hasilnya, mereka yang dari awal udah punya banyak aset bakal ngelihat kekayaannya berlipat ganda. Sementara para pekerja kantoran atau buruh yang ada di ujung antrean, mereka baru ngerasain uang itu belakangan, pas inflasinya udah terjadi dan daya beli gaji mereka udah keburu anjlok. Oke, kita sampai di bagian 5, dominasi dolar dan geopolitik. Mari kita lihat gimana semua ini nyambung jadi satu. Kita udah narik lensa dari dompet Anda. Sekarang kita lihat panggung geopolitik global. Sejarah dunia setelah Perang Dunia Kedua itu sangat bergantung pada satu mata uang, dolar Amerika. Balik ke tahun 1944 di Bretton Woods, dolar disepakati jadi acuan dunia karena dipatok sama emas Amerika. Tapi tahun 71, sistem ini diakhiri sama Nixon. Dolar murni jadi uang fiat. Terus, kok bisa tetap dominan banget sampai sekarang? Jawabannya ada di tahun 70-an, waktu sistem petrodolar lahir. Minyak dunia cuma boleh dibeli pakai dolar. Jadi kalau ada negara butuh energi, mereka mutlak wajib punya dolar. Ini dengan cerdas nyiptain permintaan global yang luar biasa besar dan artifisial terhadap satu mata uang ini. Dan permintaan masif ini dijaga ketat oleh infrastruktur bernama SWIFT. SWIFT ini semacam jaringan komunikasi pesan antar bank di seluruh dunia.
Karena pengaruh Amerika Serikat dan sekutunya itu kuat banget di dalam sistem ini, kalau ada negara yang diputus aksesnya dari SWIFT, itu sama aja kayak dikucilkan total dari perdagangan dunia. Makanya, mengontrol sistem keuangan di era modern ini bukan lagi sekedar urusan ekonomi, tapi udah jadi wujud nyata persenjataan geopolitik tingkat tinggi. Yang akhirnya membawa kita ke titik akhir dari eksplorasi ini. Kita tadi mulai dari selembar kertas $100 dan berakhir ngomongin jaring-jaring utang global serta sistem perbankan internasional. Coba direnungkan ini. Kalau selembar uang di dompet Anda pada dasarnya cuma ilusi yang dihidupkan oleh rasa saling percaya kita, dan kalau sistem yang nyiptain uang itu digerakkan oleh utang, aturan cadangan bank, plus permainan geopolitik kelas berat, pertanyaannya adalah sejauh mana sih kita benar-benar paham soal alat yang kita pakai tiap hari ini? Dan yang jauh lebih penting lagi, siapa yang sebenarnya memegang kendali atas nilai dari kerja keras yang Anda simpan di bank itu? Pikirkan itu baik-baik saat Anda berbelanja nanti. Tetaplah kritis dan sampai jumpa di sesi analisis kita berikutnya.